Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol teori Docker ya. Jadi sebelum ngobrolin detail, kita ngobrolin teori-teori Docker ya. Jadi mulai dari pengertian, fungsi dan komponen-komponen, istilah-istilah dalam Docker apa aja gitu guys. Nah, oke ya, jangan lupa like and subscribe guys ya. Semoga dapat membantu. Dan di channel ini kita selalu bahas IT ya, pemrograman, coding, sistem, security, dan kawan-kawan. Oke guys, lanjut aja. Nah, apa itu Docker ya? Docker itu merupakan software guys ya, merupakan software yang membantu untuk pengembangan sistem aplikasi atau para developer, para programming ini Docker sangat membantu sekali gitu. Jadi dia mengemas dan menjalankan aplikasi yang kita buat gitu. Jadi software pendukung lah, pendukung. Kita dapat melihat ininya apa, web resminya ya. Kita dapat melihat web resminya. Nanti ada juga modulnya, kita ini ya simpan juga di deskripsi ya. Lanjut ya. Nah, mengenai Docker ya tadi. Docker itu mengemas elemen-elemen yang seperti kode, runtime, system tool dalam kontainer gitu. Jadi dia si kontainer itu kayak wadahnya gitu. Nah, di dalamnya tuh kode, runtime, system tool tuh dijalankan gitu. Nah, terus apa sih salah satu keuntungan di dalam Docker itu yang paling menonjol gitu ya? Selain mudah, selain manajemen infrastruktur yang sangat singkat gitu ya, sangat membantu, dia juga mempunyai kelebihan. Lalu apa sih kelebihan? Yaitu salah satu yang paling menonjol atau membantu para developer itu dia bisa menjalankan sistem bahasa pemrograman secara bersamaan gitu ya. Jadi tidak tanpa adanya konflik gitu. Misalkan aplikasi A berjalan di PHP 5 gitu ya, aplikasi B berjalan di PHP 6 dan seterusnya, itu bisa berjalan di satu sistem operasi yang sama gitu. Nah, itu salah satu kelebihan Docker gitu. Dan karena dia ibaratkan satu wadah yang memang di dalamnya itu kita bisa konfigurasi, bisa jalankan, dan bisa kita masukkan aplikasi-aplikasi kecil ya lainnya gitu. Jadi sangat mendukung sekali kalau menurut saya. Nah, terus apa saja sih istilah yang harus dipahami gitu di dalam Docker ya? Jadi Docker itu ya tadi ya, pasti setiap software mempunyai cara kerja masing-masing gitu. Nah, sebelum kita ngobrolin struktur ya, kita ngobrolin istilah-istilah yang ada di dalam Docker gitu. Nah, istilahnya itu apa? Pertama, image gitu. Dia Docker image itu kumpulan file yang berisi informasi untuk membangun sebuah kontainer, itu image ya. Jadi dari image, nah kita ngomong teori dulu guys ya. Terus Docker container adalah environment untuk mengemas aplikasi, mencakup sistem tool, library, kode, runtime, konfigurasi gitu. Itu container, Docker container. Terus berikutnya itu Docker client, merupakan tempat untuk mengirimkan komen seperti kode run, build, full pada Docker daemon gitu. Nah, terus apalagi nih, Docker engine REST API merupakan komponen yang berisi akses klien HTTP untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Nah, ini apa namanya, Docker engine itu di background semua ya, di belakang gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya nih Docker daemon ya. Nah, Docker daemon itu apa? Tempat mengolah Docker image, container, network, volume. Daemon menyediakan command line interface atau CLI di sisi klien agar user dapat berinteraksi dengan dengan daemon lewat Docker API gitu. Terus Docker host. Nah, Docker host adalah komponen bertugas untuk menerima perintah dari Docker client, menyediakan environment untuk menjalankan aplikasi. Nah, terus dua lagi nih, Docker registrasi merupakan tempat untuk menyimpan Docker image, gitu guys, yang kemudian akan memberikan output untuk dengan perintah yang diberikan.
Terakhir Docker Hub, nah layanan tempat digunakan untuk berbagai kontainer image. Nah di komponen-komponen tadi ya, di istilah-istilah tadi itu yang selalu bersentuhan dengan kita itu Docker image, Docker container, sama mungkin ini ya, daemon ya. Jadi karena dia di situ ada network, ada volume gitu. Jadi tidak semua menampak ke kita gitu. Jadi ada hal yang memang berjalan di background, di belakang gitu. Nah, oke, ini strukturnya guys ya. Struktur dari Docker, arsitekturnya ya, arsitektur maksudnya. Ini ada build, ada full, ada runs. Terus ada client, ada host, ada daemon, ada registrasi. Jadi bisa kita lihat ya, di mana tuh posisi daemon itu, di bawahnya ada apa? Ada container, ada image. Terus client itu ada apa? Remote API-nya. Ini API yang Docker ya, bukan API yang untuk mobile web gitu ya. Nah, registrasi ini ada hub. Terus jadi ini seperti kita bisa lihat ya, dari klien itu dia ke host, di dalam host itu ke bawahnya itu ada ke image, dari image ke container, dari image juga ada yang ke hub. Terus siklusnya berputar gitu guys. Oke gitu guys ya. Nah, terus pertama tadi ya, itu cukup cukup apa? Cukup penting sih pemahaman arsitektur ini, karena sebelum apa-apa pasti kita harus tahu dulu kan, sebelum menggunakan satu tools ataupun metode kita harus mengetahui arsitekturnya kan. Nah, walaupun kita masih apa, masih masih buram gitu, masih abu-abu dalam konsep dokter itu, karena kita belum coba terus menerus guys, tapi lama-lama nanti biasa juga gitu. Oke, untuk part ini semoga dapat membantu guys. Selamat berjumpa, nanti kita buat part keduanya guys. Oke, jangan lupa like and subscribe.